terkait masalah yang tertunda kemarin, itu pra-peradilan hari pertama memang biasanya seperti itu. Karena kenapa? Kalau semacam institusi kepolisian terkait pra-peradilan, itu kan yang ditunjuk adalah bidkum, artinya bidang hukum, bukan atas penyidik. Otomatis harus tunggu surat ataupun tanda tangan ataupun kuasa dari pimpinan yang paling tertinggi. Dalam hal ini adalah Kapolri ataupun Kapoldanya. Tapi Humas dari Polda Jabar sendiri mengatakan dengan tegas di media bahwa dia akan hadir, tapi di sidang perdana tersebut dia tidak hadir. Nah itu tadi, kalau Humas itu kan sebatas apa yang memang mereka sebutkan. Tapi kalau kita sebagai praktisi hukum, pengalaman kita kalau pra-peradilan, itu hari pertama, pasti pihak kepolisian atau institusi itu biasanya tidak hadir. Nah, misalnya jika sidang selanjutnya dari Polda Jabar tidak hadir itu gimana Bang? Nah, kalau memang nanti untuk sidang keduanya, itu kan dianggap sudah mengetahui. Itu sangat kita sayangkan. Karena apa? Pra-peradilan ini adalah hak daripada si tersangka. Hak yang memang menurut si tersangka ada hal-hal terkait acara pidana yang tidak pas, yang dituduhkan atau yang dibuat menjadi tersangka diri dia. Jadi otomatis dia kan dilindungi sama hak asasi manusia. Ya, otomatis pihak polisi dalam hal ini Polda Jabar wajib untuk hadir tanpa ada lagi alasan ataupun hal-hal lain. Dan jangan lupa terkait pra-peradilan itu kan sudah diatur di undang-undang, yaitu hanya 7 hari. Nah, 7 hari ini kan harus terpenuhi dengan segera. Karena kita tahu ajasnya pengadilan itu adalah cepat, murah, dengan biaya ringan. Kalau seandainya pihak Polda nggak hadir selama 7 hari gimana? Nah, kalau memang pihak Polda tidak hadir juga, maka hakim akan mengambil tindakan tegas dan itu akan melanjutkan persidangan tanpa dihadiri oleh termohon atau Polda Jabar. Tapi sidang pra-peradilan ini menurut Abang ini berakhir seperti apa sih? Nah, kalau kita sebagai praktisi hukum terkait pra-peradilan ini, kalau berandai-andai kan kita tidak boleh. Ya, itu karena hak seseorang. Cuman kalau sesuai daripada hukum acara, memang dimungkinkan itu untuk adanya pra-peradilan kalau memang si tersangka merasa tidak puas. Namun ini yang patut dimasalahkan adalah apakah pra-peradilan ini substansinya sama nggak dengan objek perkara yang sudah diputus. Nah ini juga ya, karena apa? Kalau objek yang sudah diputus itu kan berarti sudah ada tahapan P21 dulunya. Itu saja yang akan jadi debatable di situ. Tapi dari pihak polisi yakin kalau itu Peggy yang sebenarnya, gimana Bang? Nah, kalau memang satu keyakinan, itulah polisi harus terangkan nanti di dalam pra-peradilan itu. Itulah kesempatan daripada pihak polisi. Bang, artinya kalau polisi tidak hadir juga dalam sidang pra-peradilan itu bisa merusak citra Polri sendiri apa enggak sih? Sudah otomatis, karena pra-peradilan itu tadi, itu kan dilindungi sama hak asasi manusia.